Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum masuk ke video pembelajaran kimia, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Haikal dengan NIM F13124051 dari program studi Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Darul Lako. Nah, sekarang saya sudah memperkenalkan diri saya teman-teman. Jadi, kita akan mulai video pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke video pembelajaran kimia. Tadi kan saya sudah memperkenalkan diri saya. Izinkan saya untuk menjelaskan video pembelajaran kimia yang dimana kita akan membahas 3 konsep penting dalam elektrokimia, yaitu reaksi redoks, sel Galvani, dan potensial reduksi standar. Nah, kan kamu belum paham apa itu reaksi redoks, sel Galvani, dan potensial reduksi standar. Nah, di sini saya akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Topik ini tidak hanya penting di dunia akademik, tapi juga sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kerja baterai sampai produksi logam. Ya, tidak sabar ya mau melihat penjelasannya. Yuk, kita mulai dari dasar. Yang pertama itu reaksi redoks. Dari kita akan mulai dari konsep dasarnya, itu redoks itu yaitu campuran antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Dalam setiap reaksi redoks selalu ada zat yang kehilangan elektron, yaitu oksidasi, dan zat yang menerima elektron, yaitu reduksi. Yang kita lihat di mana contoh reaksinya itu Zn solid itu adalah padatan, dan aqueous itu adalah cairan, yang dimana kita bisa sebutkan padatan Zn ditambah cairan Cu2+ menghasilkan cairan Zn2+ dan Cu padatan Cu. Nah, di sini ada ciri-cirinya: perubahan bilangan oksidasi, transfer elektron, dan terdiri dari 2,5 reaksi. Jadi, kamu akan melihat saya menjelaskan dengan cakaran, oke? Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu reaksi redoks. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya, yaitu Zn solid ditambah Cu2+ aqueous dan menghasilkan Zn2+ aqueous ditambah Cu solid. Nah, di sini kita bisa dapatkan yang mana reduksi dan mana oksidasi. Jadi kita bagi dua dulu ya. Pertama Zn solid itu dia menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron minus. Kalau Cu dari Cu2+ aqueous itu menjadi juga aqueous. Oh, salah teman-teman, kita tambah 2 elektron minus menghasilkan Cu solid. Nah, ingat teman-teman, jadi yang kehilangan elektron itu yaitu oksidasi, terus yang menerima elektron itu yaitu reduksi. Nah, kita bisa lihat di sini Zn yang mengalami oksidasi, sedangkan ini yang terjadi reduksi, teman-teman. Karena kenapa? Karena dari Cu ini dia mendapatkan 2 elektron sehingga dia menjadi Cu solid. Dan di sini ini kehilangan 2 elektronnya. Dari awalnya dia sudah dapat elektron, dia kehilangan 2 elektronnya. Jadi begitu, teman-teman. Nah, terus yang terjadi perubahan bilangan oksidasi ini antara 2 ini, teman. Ini sama ini sudah terjadi perubahan bilangan oksidasi dan terjadi juga transfer elektron, yang dimana ini
Zn ini memberikan elektronnya kepada Cu, sehingga Cu dia menerima elektronnya dari Zn. Nah, itu terjadi transfer elektron. Dan ciri-ciri yang terakhir itu terdiri dari 2,5 reaksi. 2,5 reaksinya yang dimaksud ini kan ini yaitu reaksi redoks, satu reaksi redoks yang dimana 2,5 reaksi yang dimaksud ini setengah reaksi dari redoks yaitu oksidasi, ini setengah reaksi dari redoks yaitu reduksi. Makanya dibilang dia 2,5 reaksi karena ada 2,5 reaksi yang terjadi dalam reaksi redoks. Kan redoks itu gabungan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan tentang reaksi redoks? Bisa sudah menjelaskan apa konsep dasarnya reaksi redoks, contoh reaksinya sekalian dengan contoh soal yang saya sudah berikan teman-teman. Terus ciri-cirinya yang terjadi pada reaksi redoks. Sekarang kita masuk ke sel Galvani. Atau kelewatan guys, maaf guys. Sel Galvani, yang dimana sel Galvani itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan. Dia itu memiliki dua komponen teman-teman, yaitu katoda dan anoda. Anoda itu tempat terjadinya oksidasi dan katoda itu tempat terjadinya reduksi. Yang dimana dilambangkan positif negatif itu akan terjadi di potensial reduksi standar teman-teman. Jadi bernilai positif negatif itu nanti kita hitung di potensial reduksi standar yang dimana dalam kurung itu E derajat. Nah, sebentar itu teman-teman, kita masuk ke sel Galvani ulang. Nah, kita masuk ke anoda katoda tadi. Anoda dan katoda biasanya terjadi dalam elektroda logam, lalutan elektrolit dan jembatan garam. Ini hampir sama dengan reaksi redoks teman-teman, tetapi dia berubah nama. Kalau di reaksi redoks dia itu namanya oksidasi, tetapi kalau di sel Galvani namanya berubah menjadi anoda. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Kalau di reaksi redoks dia namanya reduksi. Terus kalau di sel Galvani dia namanya katoda. Kita masuk ke contoh reaksinya. Kita pakai contoh sama kayak tadi teman-teman, yaitu Zn dan Cu. Kita bisa lihat yang tadi yang terjadi reduksi kan Zn teman-teman. Oh, salah, mohon maaf teman-teman. Yang anoda ini kan oksidasi, astaga. Sorry teman-teman, kita yang salah. Nah, lanjut ulang, yang dimana Zn tadi itu kan terjadi oksidasi. Di sini dia sama dengan anoda teman-teman, dan Cu di sini dinamakan katoda, di reaksi redoks dinamakan reduksi. Begitu teman-teman, cuman itu saja bedanya, dia hampir mirip sama reaksi redoks. Nah, lanjut kita masuk ke jalannya elektron dan ion. Biasa kalau di elektron itu jalannya itu dari anoda ke katoda. Dicobakan dalam percobaan ilmiah, percobaan orang yang meneliti itu, orang pakai kawat teman-teman untuk meneliti jalannya elektron. Kalau ion dia itu melewati jembatan garam. Nah, terus ada nih teman-teman produk-produk dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 yang saya ambil di sini teman-teman. Yang pertama yaitu baterai. Biasanya jenisnya itu alkalin atau lithium ion. Baterai ini biasanya teman-teman sudah paham kan apa itu baterai? Baterai ini hasil dari sel Galvani, yang dimana baterai ini bisa menghasilkan listrik juga teman-teman. Ya, kita ambil contoh di Tamiya. Tamiya biasa kita pakai atau mobil oto, mobil-mobil remote yang bisa kita kasih jalan dari baterai. Nah, dari baterai sendiri itu dia akan menghasilkan energi listrik yang dia antarkan ke aki. Nah, aki ini sudah menerima energi listrik nih. Jadi aki akan menghasilkan juga energi gerak, sehingga
otot-ototnya kamu, tamiannya kamu bisa bergerak dengan kencang. Jadi begitu teman-teman. Sudah canggih sekarang ini kehidupan sekarang teman-teman, apalagi kehidupan ke depan, makin canggih lagi. Nah, terus kita masuk ke korosi. Korosi itu berkarat teman-teman. Itu jadi kayak begini. Besi berkarat itu biasa kita jemur-jemur, di panas matahari, kita itu besi lama-lama makin berkarat kan. Nah, di situ terjadinya sel galvanik teman-teman. Terus pelapisan logam, yang dimana logam biasa yang sudah rusak kita lapisi lagi teman-teman agar logamnya menjadi baru ulang. Nah, karena teman-teman sudah paham kan reaksi redoks, sel galvanik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu potensial reduksi standar. Di sini ini paling ribet teman-teman. Karena kenapa kita bilang paling ribet? Karena di sini ada menghitung-hitungnya. Pusing. Kamu tahu pusing? Biasa juga pelajaran dari reaksi redoks, sel galvanik, potensial reduksi standar itu biasanya teman-teman sudah dapat di SMA ini, biasa di kelas 11 atau di kelas 12 juga dapat. Nah, jadi kita masuk ke ulang ke potensial reduksi standar, yang dimana pengertiannya itu potensial reduksi standar yaitu kecenderungan zat untuk mengalami reduksi dalam volt dalam kurung V, itu satuannya teman-teman, dalam kondisi standar. Nah, kita lihat nilai E derajatnya berapa teman-teman. Nah, tadi kan ada disebutkan kalau positif dan negatif kan teman-teman di sel galvanik. Nah, ini maksudnya teman-teman. Biasa yang bernilai positif itu dia mudah terjadinya reduksi, dan negatif itu mudah terjadinya oksidasi. Nah, kita lihat ke slide sebelumnya teman-teman. Nah, coba lihat. Sama tuh teman-teman. Yang terjadi oksidasi kan menjadi nilainya negatif. Kalau terjadi reduksi nilainya positif. Nah, sama. Ini itu antara reaksi redoks, sel galvanik, dan potensi reduksi standar itu berkaitan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya kita ambil lagi Zn sama Cu. Yang dimana itu dilihat teman-teman, E derajatnya sama dengan plus 0,34 volt. Ini plus karena ini terjadi reduksi teman-teman, CO nya terjadi reduksi, sedangkan Zn nya yang terjadi oksidasi, dia makanya bernilai negatif. Nah, ini didapat dari mana nih? 0,34 sama 0,76 itu sudah rumusnya teman-teman, sudah ketentuannya memang begitu dapat nilainya teman-teman. Nah, baru kita akan menghitung E derajat selnya teman-teman, yang gimana yaitu E derajat katoda dikurang E derajat anoda. Teman-teman tidak sabar kan mau lihat contoh soalnya? Ayo kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke contoh soal potensial reduksi standar. Tadi kita sudah jelaskan teman, tadi ada Cu sama Zn. Oke, saya akan tulis ulang, ya dimana Cu2 plus ditambah 2 elektron minus menghasilkan Cu, itu kan terjadi reduksi. Berarti kalau reduksi ini nilainya positif. Kita tulis ulang, E derajatnya itu sama dengan plus 0,34 volt, dan Zn nya menghasilkan Zn2 plus ditambah 2 elektron minus, yaitu SL nya sama dengan minus 0,76. Nah, dari rumusnya teman-teman itu E derajat sel sama dengan E derajat katoda dikurang E derajat anoda. Nah, ya teman-teman bisa lihat kan yang mana katoda, ini katoda ya betul, dan anoda ini, jadi kita kasih masuk yang dimana dalam kurung plus 0,34 dikurang minus 0,76. Ingat teman-teman, kalau minus dan minus ketemu dia akan menjadi plus. Nah,
Ini rumusnya itu kita tulis ulang, 0,34 ditambah 0,76 menghasilkan plus 1,10 volt. Nah, ini karena dia hasilnya positif maka terjadinya spontan teman-teman. Ini reaksi spontan. Oke, sekarang teman-teman sudah paham kan? Nah, kita lanjut ke PPT lagi. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan apa itu potensi reduksi standar, pengertiannya, nilainya, cara menghitung nilainya. Oke, sekarang sudah paham semua. Dari reaksi redoks, sel galvanik, potensi reduksi standar kan sudah paham semua. Yeay, mantap kamu, memang ini mantap. Terusnya kita masuk ke, nah sekarang kita masuk ke contoh menyusun reaksi redoks dan menghitung E derajat. Nah, karena sekarang kita bosan sudah pakai ZN yang jauh, kita cobaan lagi guys, pakai Mg sama Ag. Ya kita sudah apa toh, reaksi redoksnya begini, Mg ditambah Ag plus menghasilkan Mg2 plus ditambah Ag. Nah, kita akan tentukan yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Sekarang kita belah menjadi dua dia guys. Jadi Mg menghasilkan Mg2 plus ditambah 2 elektron minus. Kalau Ag ini Ag plus ditambah elektron minus menghasilkan Ag. Nah, di sini teman-teman yang jadi yang terjadi oksidasi itu yang ini teman-teman, yang ini oksidasi, dan ini reduksi. Sekarang teman-teman paham toh kenapa ini oksidasi dan ini kenapa ini reduksi. Oke, sekarang kita hitung SL-nya berapa. Nah, kita dapat kalau E derajatnya itu di Mg itu sama dengan minus 2,37 volt teman-teman, 37 volt. Kalau Ag itu E derajatnya sama dengan plus 0,8 volt. Nah, teman-teman ingat kan kenapa ini negatif, kenapa ini positif? Ini negatif dia karena tempat terjadinya oksidasi. Kalau positif tempat terjadinya reduksi. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung derajat selnya. Rumusnya tadi teman-teman apa? Pintar. Derajat katoda dikurang derajat anoda. Ya, yang mana katoda, yang mana anoda? Pintar lagi, yang katoda ini yang plus, mantap. 0,8 dikurang dalam kurung minus 2,37. Oke, sekarang hasilnya berapa? Kita hitung sini, kalau minus ketemu minus jadi plus, jadi 0,8 ditambah so teman-teman masih agak sakit kita ini. Oke, kita lanjut lagi, tambah 2,37 menghasilkan plus 3,17 volt. Oke, mantap sekali. Kalau plus dia tandanya apa teman-teman? Spontan. Uhuy, mantap. Asik, ada yang sudah paham nih menyusun reaksi redoks dan menghitung E derajat. Ya, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Kita jelaskan di baterai sama korosi di di mana? Di sel galvanik. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang teman-teman, yang dimana ini contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu baterai, yaitu maaf teman-teman, ada batuk karena sedikit sakit. Baterai itu
awal dari reaksi redoks. Kalau dalam satu baterai itu, di dalamnya baterai itu ada terjadi reaksi redoks teman-teman. Nah, ini kenapa menghasilkan arus listrik. Kalau dia ditaruh kayak tadi di mobil oto-oto atau di mana, di Tamiya, kita taruh di sini, maka dia akan mengalurkan listriknya ke aki teman-teman. Jadi begitu. Jadi ada gabungan dari reaksi redoks sama sel galvanik. Terus yang kedua itu korosi. Nah, saya tadi jelaskan teman-teman, kalau korosi itu dari umumnya dari besi yang mengalami karatan. Itu karatan itu termasuk oksidasi teman-teman. Yang dimana baris besi lama-lama akan berkarat, akan berkurang elektronnya teman-teman. Makanya besi itu mengalami perkaratan, kayak kamu lihat, perhatikan betul-betul karatannya itu kayak semakin hari semakin sedikit besinya kan teman-teman. Makin lama makin banyak yang terjadi karatannya, itu zat-zat besinya itu terjadi berkarat. Nah, itu terjadi oksidasi teman-teman. Biasa kita jumpa di tembok-tembok yang ada besi atau di tukang-tukang besi yang besi-besi yang sudah dipakai itu ada yang berkarat-berkarat semua teman-teman. Itu karena terlalu lama terjemur di sinar matahari langsung, maka dia terjadi berkarat. Nah, oke, kamu sudah paham kan tentang itu korosi. Nah, sekarang kita masuk ke elektrolisis. Elektrolisis ini contohnya itu pemurnian dan pelapisan logam, di mana logam itu dimurnikan kembali dan akan dilapisi lagi. Kayak kamu lihat kayak orang balas, ini bukan orang balas, itu ada pelapisan logam lagi. Itu yang ini elektrolisis yang jarang jumpa di kehidupan sehari-hari, tapi kalau orang-orang kimia peneliti ini banyak sekali temukan teman-teman. Oke. Nah, oke, sebagai penutup teman-teman, kamu sudah memahami bagaimana reaksi redoks memungkinkan terciptanya arus listrik dalam sel galvanik, dan bagaimana kita memprediksi arah reaksi serta kekuatan sel menggunakan potensial reduksi standar. Konsep-konsep ini menjadi dasar dari banyak teknologi modern yang kita pakai setiap hari. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya rasa sudah cukup hari ini. Terima kasih karena kamu sudah paham semua. Terima kasih. Nah, bagaimana video penjelasan teman-teman? Mudah kan? Mudah dipahami kan? Saya harap kamu bisa mempelajari ini di kehidupannya kamu sehari-hari. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada salah kata, kayak salah pengucapan, entah lelet-lelet, baru ada batuk-batuk yang mengganggu teman-teman. Saya minta maaf kali ya teman-teman ya. Semoga pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Dadah teman-teman.